Hai hai hai, TMP kabar Miu, yang artinya bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama saya dalam channel Kisah Film. Kali ini, saya akan menceritakan seputar film kesayangan Anda. Di sini, di channel Kisah Film, akan menceritakan sebuah film yang berjudul Snake Eyes G.I. Joe Origins, yang mana film ini dirilis pada tahun 2021, yang disutradarai oleh paman saya, Robert Schwenke, yang juga dibintangi oleh Henry Golding, Andrew Koji, dan tidak ketinggalan aktor kebanggaan kita, yaitu Iko Uwais. Wes, mantap yang Bang Iko, terus mengharumkan nama Indonesia ya Bang. Oke, lanjut. Film ini bercerita tentang seorang pemuda yang mencari pembunuh ayahnya saat dirinya masih kecil, dan berniat untuk membalaskan dendam atas kematiannya. Hingga akhirnya, ia harus terlibat dalam perebutan kepemimpinan di dalam klan yang sangat ditakuti di Jepang. Bagaimana alur ceritanya? Jangan kemana-mana ya. Tetap nonton sampai selesai. Mana jempolnya? Oke, gas. Di awal film, diperlihatkan seorang ayah dan seorang anak. Mereka tengah berbincang-bincang santai di pagi hari. Lalu kemudian, scene berganti di malam hari. Di situ terlihat, si ayah tengah membangunkan anaknya yang sedang tertidur. Lalu kemudian, si ayah berkata kepada anaknya, bahwa mereka harus segera meninggalkan rumah ini. Tidak berselang lama, beberapa orang yang tidak dikenal berhasil memasuki rumah mereka, dan berhasil menangkap si ayah. Untungnya, anak itu berhasil lolos, dengan cara melompat lewat jendela. Lalu kemudian, sebelum si penjahat menembak si ayah, di situ terlihat wajah sang ayah sempat tersenyum saat mengetahui anaknya berhasil melarikan diri. Lalu, dan film pun dimulai. Beberapa tahun berlalu, anak itu pun kini sudah tumbuh dewasa dan menjadi petarung jalanan. Ia dijuluki dengan nama Snake Eyes. Di situ, ia terlihat sedang bertarung dengan seorang pria yang bertubuh besar, dan akhirnya ia pun memenangkan pertarungan itu. Setelah pertandingan berakhir, ia didatangi oleh seseorang, yang mana orang itu bernama Kenta Takamura. Si Kenta ini menawarkan kepada Snake untuk bekerja dengannya, namun Snake menolak tawaran itu. Akan tetapi, Kenta kembali mengingatkan kepada Snake tentang masa kecilnya, di mana ayahnya dibunuh di depan matanya. Lalu kemudian, Kenta juga berjanji akan membantu mencari si pembunuh ayahnya. Setelah mendengar ucapan Kenta, Snake pun bersedia bekerja dan menjadi bagian dari kelompok Kenta. Beberapa minggu kemudian, Snake pun datang ke dermaga. Di situ, Kenta sudah menunggu bersama dengan anak buahnya yang lain. Ternyata, pekerjaan yang ia lakukan adalah menyelundupkan senjata di dalam perut ikan. Tidak lama kemudian, semua anggota kelompok dikumpulkan, termasuk Snake. Di situ, nampak ada seseorang yang dituduh sebagai pengkhianat. Ia bernama Tommy. Si Tommy ini adalah putra dari klan Arashikage, yang berkuasa di Jepang dan juga merupakan sepupu Kenta. Sepertinya ada persaingan yang tidak sehat ya, antara Tommy dan Kenta nih. Oke, lanjut. Lalu kemudian, Kenta mengambil pistol dan memberikan kepada Snake, dan memerintahkan untuk membunuh si Tommy. Akan tetapi, di luar dugaan si Kenta, ternyata Snake tidak menembak Tommy, justru Snake menembak ke arah lain. Bahkan, Snake berbalik membantu Tommy. Lalu pertarungan pun terjadi begitu sengit, di mana Snake bersama Tommy melawan Kenta dan anak buahnya. Namun, dengan kekuatan yang tidak seimbang antara dua orang melawan puluhan orang, mereka pun harus berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Bahkan, peluang untuk kabur pun sangat besar dengan menggunakan speedboat. Akan tetapi, belum sempat melarikan diri, si Tommy yang masih penuh amarah dengan Kenta akhirnya menghampiri Kenta, dan mereka pun berduel.
Lagi-lagi, Kenta dibantu oleh anak buahnya. Untung saja, mereka diselamatkan oleh polisi yang datang tepat pada waktunya. Lalu kemudian, scene berganti di dalam pesawat, di mana pesawat itu akan membawa mereka ke Jepang, ke kampung halaman si Tommy. Di situ, Snake dan Tommy sempat berbincang-bincang, di mana si Tommy berterima kasih kepada Snake yang telah menyelamatkan nyawanya. Tommy juga mengatakan bahwa mengapa Kenta berniat membunuhnya, karena jika ia mati, maka Kenta akan menjadi pemimpin dari klan Arashikage. Selang beberapa jam, mereka pun akhirnya tiba di Tokyo, dan langsung menuju rumah kediaman si Tommy. Sesampainya, mereka disambut dengan beberapa orang berpakaian ninja, dan juga berpakaian jas hitam. Di situ, terlihat seorang wanita yang bernama Akiko. Ia merupakan kepala keamanan dari klan Arashikage. Si Akiko ini menatap Snake seperti ada kecurigaan. Ya, namanya juga kepala keamanan kan pastinya harus lebih berhati-hati ya dengan orang asing. Oke, lanjut. Lalu kemudian, Tommy bersama Akiko mengantar Snake menghadap pemimpin klan, di mana pemimpin klan adalah seorang wanita yang cukup tua, yang bernama Arashikage-sen, yang juga merupakan nenek dari Tommy. Di sini, Tommy meminta kepada neneknya, yang juga merupakan pemimpin klan, agar Snake bergabung menjadi bagian dari mereka, sehingga bisa bersama-sama melindungi klan Arashikage. Akan tetapi, Akiko menolak jika harus ada orang asing yang tidak dikenal bergabung dalam klan Arashikage, karena itu bisa berdampak buruk bagi klan. Dan juga, tidak semudah itu untuk menjadi anggota Arashikage. Ada persyaratan utama yang harus dilalui, yaitu harus bisa melewati 3 tantangan yang diberikan. Namun, Snake menerima tantangan itu. Hanya saja, risiko dari tantangan itu adalah ketika ia gagal, maka ia akan mati. Namun, si Tommy sangat yakin bahwa Snake bisa melalui tantangan itu. Singkat cerita, keesokan harinya, tantangan pun dimulai. Namun, sebelum dimulai, Snake diperkenalkan dengan guru besar mereka, yaitu Heartmaster, yang diperankan oleh Iko Uwais, dan juga diperkenalkan guru lainnya, yaitu Blindmaster. Sebelum dimulai, pemimpin klan bersama Tommy sedikit memberikan pidato, bahwa cara hidup klan Arashikage adalah meninggalkan ego dan menyerang dengan hormat. Setelah itu, tantangan pertama pun dimulai. Aturan dari tantangan ini adalah Snake harus bisa merebut mangkuk Heartmaster tanpa menumpahkan air sedikit pun. Jika ia gagal sebanyak 4 kali, maka risikonya ia akan mati. Akhirnya, tantangan pun dimulai. Percobaan pertama, Snake menyerang Heartmaster dan berusaha mengambil mangkuknya. Akan tetapi, Snake kesulitan untuk mengambilnya. Lalu, ia mencoba hingga 3 kali, namun masih juga gagal. Kali ini, kesempatan Snake yang terakhir. Jika ia gagal, maka tantangan ini berakhir. Ketika mau memulai, ia teringat akan kata-kata Tommy, bahwa untuk memenangkan tantangan kali ini, maka ia harus meninggalkan ego yang ada di dalam dirinya. Artinya, dari awal, Snake menyerang Heartmaster penuh dengan ego. Itulah yang membuat dia kesulitan untuk merebut mangkuknya. Setelah 3 kali gagal, akhirnya di tantangan keempat, ia berhasil mengambil mangkuk milik Heartmaster dengan cara memintanya dengan baik. Setelah menyelesaikan tantangan pertama, Snake pun disambut dengan merayakan makan malam. May you die well. Bersama seluruh anggota klan Arashikage. Setelah selesai, Snake kemudian meminjam motor kepada salah satu anggota klan untuk sekedar jalan-jalan di kota Tokyo. Akan tetapi, tujuan Snake sebenarnya bukan jalan-jalan ke kota Tokyo, melainkan ia diam-diam menemui Kenta. Di sini terlihat bahwa Snake masih bekerja dengan Kenta sesuai dengan perjanjian di awal film tadi. Ternyata, niat Snake untuk menyelamatkan Tommy itu adalah bagian dari rencana Kenta agar Snake mendapatkan kepercayaan Tommy dan bisa masuk ke jantung klan Arashikage. Di situ, Kenta memerintahkan Snake untuk mengambil sebuah artefak yang tak ternilai harganya yang berada di kastil, yang bernama Permata Mentari, yang juga merupakan simbol kekuatan Arashikage. Setelah itu, Snake kemudian kembali ke kastil. Namun, di situ sudah ada Ariko yang sedang menunggu dan memperhatikan gerak-gerik si Snake. Sepertinya, Ariko ini sudah mulai curiga dengan si Snake. Keesokan paginya, Snake dan Tommy sempat bertemu di taman dan berbincang-bincang.
Di situ, Tommy bercerita sedikit tentang permata mentari, di mana permata mentari ini mempunyai kekuatan yang luar biasa. Itulah sebabnya klan Arashikage melindungi permata ini, dan juga berjanji untuk tidak pernah menggunakannya. Disebabkan godaan dari permata ini sangat besar dan bisa saja mempengaruhi orang yang menggunakannya. Di situ juga, Tommy memberikan hadiah kepada Snake, yaitu sebuah katana yang dijuluki dengan nama Morning Light, karena telah menyelesaikan tantangan pertama. Malam harinya, Snake mengendap-endap di sekitaran kastil untuk melihat-lihat keadaan sekitar. Namun, ia dipergoki oleh Akiko yang sejak dari awal menaruh kecurigaan padanya. Keesokan harinya, Snake dan Akiko sedikit berduel, namun terhenti karena Akiko mendapat telepon dari Tommy. Mereka berdua pun langsung bergegas untuk menemui Tommy. Tommy mendapat informasi bahwa Kenta malam ini akan menyelundupkan senjata ke Jepang. Tommy pun menyampaikan bahwa malam ini ia harus ke lokasi tersebut untuk membunuh Kenta. Lalu, Snake dan Ariko mengatakan bahwa mereka harus ikut bersamanya. Sesampainya di sana, mereka bersembunyi, sekaligus melihat keadaan sekitar. Lalu, tidak berselang lama, Kenta dan anak buahnya tiba di lokasi. Lalu mereka pun berbagi. Snake mengamankan bagian senjata, Akiko mengurus anak buah Kenta, dan Tommy mengurus si Kenta. Tommy dan Kenta pun kembali bertarung. Akan tetapi, Tommy tidak mampu menandingi Kenta. Untungnya, Snake datang membantu Tommy. Lalu kemudian, Kenta pun pergi meninggalkan Tommy. Di situ terlihat, Tommy sangat kesal, ia tidak bisa membunuh Kenta. Setelah berhasil mengusir Kenta dan anak buahnya, mereka pun menuju ke gudang. Di situ diketahui bahwa senjata itu berasal dari Cobra, yaitu produsen pembuat senjata yang juga merupakan organisasi teroris. Di situ terungkap bahwa Kenta bekerja sama dengan Cobra untuk menghancurkan klan Arashikage. Mengetahui hal itu, Tommy meminta bantuan dengan seorang wanita yang bernama Scarlet, di mana Scarlet ini merupakan anggota Joe, yaitu unit pasukan elit yang bertugas membasmi para teroris. Di sela perbincangan Tommy dan Scarlet, ternyata Scarlet diikuti oleh beberapa orang dari kelompok Cobra yang ingin membunuhnya. Tapi, bagi pasukan elit seperti Scarlet, tidak terasa sulit untuk melumpuhkan orang-orang itu. Setelah itu, Scarlet juga menyampaikan bahwa seseorang yang bernama Baroness telah mendarat di Tokyo, di mana Baroness ini merupakan anggota elit dari organisasi Cobra. Ia menyampaikan bahwa Kenta bekerja sama dengan Cobra. Setelah mengetahui Kenta bekerja sama dengan teroris, maka Snake kemudian mengendarai sepeda motor untuk menemui Kenta. Lalu, Akiko ternyata diam-diam mengikuti Snake dari belakang. Namun sayangnya, Snake mengetahui hal itu dan berhasil kabur dari Akiko. Di sini, Snake berhasil menemui Kenta, dan di situ juga ada Baroness. Snake mengatakan tidak mau terlibat dengan organisasi teroris. Lagi-lagi, Baroness menyampaikan jika kerjasama ini adalah hal yang menguntungkan bagi mereka, di mana Kenta menginginkan Arashikage, Cobra sendiri menginginkan batu permata, dan Snake sendiri menginginkan si pembunuh ayahnya. Jika Snake mundur dari kerjasama ini, maka ia tidak akan pernah bertemu lagi dengan si pembunuh ayahnya. Keesokan harinya, tepat pada malam hari, tibalah saatnya untuk tantangan kedua. Blind Master memerintahkan Snake untuk mengikuti cahaya itu. Tiba-tiba, ia kembali ke masa di mana saat ayahnya dibunuh. Lalu, di situ Snake bertemu dengan ayahnya, dan ia meminta maaf karena tidak bisa menolongnya. Namun, ayahnya berkata kepadanya bahwa saat itu yang terpenting adalah keselamatan anaknya. Lalu, tiba-tiba ia kembali ke hadapan Blind Master. Ia mengatakan bahwa tantangan kali ini adalah merupakan cerminan dirinya, di mana tantangan ini bertujuan untuk mengetahui kelemahan diri sendiri, dan juga merupakan kunci untuk tantangan ketiga. Keesokan harinya, tepat pada malam hari, di mana di situ terlihat seseorang yang tengah menyeludup masuk di dalam kastil, tempat batu permata itu berada. Namun, Akiko mengetahui hal itu. Lalu kemudian, Akiko menghampiri Snake ke kamarnya, dan menaruh kecurigaan kepadanya.
Snake pun akhirnya menceritakan jati dirinya yang sebenarnya, yaitu masa di mana ayahnya dibunuh di depan matanya. Mendengar hal itu, Akiko pun merasa simpati kepadanya. Namun, Snake tidak menceritakan tentang kerjasamanya dengan Kenta kepadanya. Tetapi, Snake berharap ia bisa berhasil lolos di tantangan ketiga, karena ia benar-benar mau menjadi bagian dari klan Arashikage. Singkat cerita, tantangan ketiga pun dimulai. Snake diminta masuk ke dalam lubang yang berisi dengan ular anaconda raksasa, di mana diceritakan bahwa ular raksasa ini tidak akan menyakiti orang yang suci hatinya. Singkatnya, Snake pun akhirnya memulai tantangan itu, tetapi Snake tidak dapat memenangkan ular itu, bahkan ular itu menyerang dirinya, dikarenakan Snake punya dendam dengan seseorang. Alhasil, Snake harus bertarung dengan ular itu. Untungnya, ia diselamatkan oleh Akiko yang turun membantunya. Setelah kejadian itu, mereka semua dikumpulkan di hadapan pemimpin klan. Di situ, akhirnya Snake menceritakan semua tentang dirinya dan mengatakan bahwa hatinya tidak murni, sebab ia menuntut balas dendam atas kematian ayahnya. Alhasil, ia pun dimaafkan oleh pemimpin klan, tetapi ia tidak bisa menjadi bagian dari klan Arashikage. Setelah itu, Snake menemui Tommy di taman, di mana Tommy sangat kecewa dengan Snake karena tidak jujur padanya. Di situ, Snake meminta maaf kepada Tommy dan berkata bahwa ia menganggap Tommy adalah saudaranya. Ia pun menguji kesetiaannya pada Tommy dengan cara bersama-sama melukai tangan mereka dengan katana milik Snake. Tapi ternyata itu merupakan jebakan buat Tommy agar Snake bisa mengambil stampil DNA milik Tommy agar dapat mengakses batu permata itu. Tidak berselang lama, Snake pun kemudian dapat mengakses batu permata itu dan mengambilnya. Akan tetapi, ia dipergoki oleh Akiko. Lalu Akiko pun mencoba menangkap si Snake. Akan tetapi, si Snake ini berhasil kabur dari tempat itu. Akiko kemudian menyampaikan kejadian itu kepada Tommy. Mengetahui hal itu, Tommy sangat marah. Mereka pun berbalik mengejar Snake dan juga berjanji akan membawa kembali permata itu. Keesokan harinya, Snake menemui Kenta dan Baroness di dermaga. Lalu ia menyerahkan permatanya. Sebelum itu, Kenta sempat menguji kekuatan dari batu permata itu. Batu itu diarahkan ke salah satu anak buahnya. Seketika, orang itu hancur menjadi partikel-partikel kecil. Kemudian, Snake menemui si pembunuh ayahnya. Ia menginterogasi orang itu dan mempertanyakan mengapa ia membunuh ayahnya. Tetapi, orang itu mengatakan bahwa ia juga hanya diperintahkan oleh Cobra. Alhasil, Snake pun memaafkan orang itu dan melepaskannya. Kemudian, Snake pun berbalik untuk menghentikan Kenta, di mana Kenta ini berniat menghancurkan kastil itu menggunakan batu permata. Lalu, scene berganti pada Tommy dan Akiko. Sesampainya mereka di pelabuhan, Tommy melihat Snake, lalu aksi kejar-kejaran pun terjadi, di mana Tommy mengejar Snake dan di situ juga terlihat anak buah si Kenta ikut mengejar mereka. Alhasil, Snake pun akhirnya berubah membantu Tommy. Dan juga menyampaikan bahwa permata itu ada di tangan Kenta, dan ia dalam perjalanan menuju kastil. Lalu kemudian, scene berganti kepada Kenta, di mana terlihat Kenta telah tiba di kastil, dan menghancurkan bangunan besar menggunakan permata itu. Lalu kemudian, di sisi lain, Tommy yang masih penuh amarah kepada Snake, mencoba menyerang Snake, bahkan ia mau membunuhnya. Namun, Snake terus mengingatkan kepada Tommy, bahwa mereka harus menghentikan Kenta, hingga akhirnya, mereka pun kembali bekerja sama. Sedangkan, di dalam kastil, si Kenta sudah menghancurkan seluruh kastil beserta isinya. Mengetahui hal itu, seluruh anggota klan Arashikage bekerja sama untuk melindungi kastil dan melawan Kenta. Di situ juga terlihat Scarlet datang membantu, hingga akhirnya Scarlet dan Baroness pun terlibat pertarungan. Sehingga Scarlet terpaksa menyerah
karena Baroness dibantu oleh anak buahnya. Di sisi lain, pemimpin klan Arashikage juga ikut tertangkap oleh Kenta, dan mereka pun akhirnya dikumpulkan dalam sebuah ruangan. Di situ terlihat Baroness meminta batu permata itu, karena ia telah membantu Kenta menghancurkan klan. Akan tetapi, Kenta justru mengkhianatinya. Tidak lama kemudian, Kenta mendapat informasi bahwa Tommy sudah tiba di kastil. Lalu kemudian, Baroness yang dikhianati tadi akhirnya berpihak kepada Arashikage, hingga akhirnya mereka semua bekerja sama untuk menghancurkan Kenta, dan pertarungan-pertarungan epik pun terjadi. Hingga akhirnya, sedikit demi sedikit, anak buah Kenta pun dilumpuhkan, hingga tersisa dirinya dan batu permata itu. Lalu kemudian, mereka pun saling berhadapan, mengingat Kenta mempunyai batu permata itu, dan sulit untuk mengalahkannya, maka kemudian sang pemimpin menjatuhkan bom asap, lalu mereka semua berpencar. Tak lama kemudian, Tommy kembali bertarung dengan Kenta, di mana tujuannya adalah untuk mengalihkan perhatiannya. Setelah itu, Heartmaster dan Blindmaster menarik gerobak ke arah Kenta yang berisi dengan bahan peledak. Lalu Kenta pun menghancurkan gerobak itu menggunakan batu permata, sehingga menciptakan ledakan yang cukup besar, hingga akhirnya Kenta pun terlempar jauh, hingga batu permata itu terlepas dari genggamannya. Alhasil, Tommy pun berhasil mengambil permata itu dan menggunakannya untuk membunuh Kenta. Akan tetapi, Kenta berhasil kabur, hingga akhirnya Snake bisa mengejarnya. Snake dan Kenta pun terlibat pertarungan, hingga kemudian mereka terjatuh di tempat ular raksasa itu berada. Dan Kenta pun harus mati mengenaskan, ditelan hidup-hidup oleh ular raksasa itu. Alhasil, di situ Snake akhirnya bisa menundukkan ular raksasa tersebut, dan berhasil keluar dengan selamat. Dan akhirnya, batu permata itu dapat dikembalikan di tempatnya. Setelah kejadian itu, mereka semua dikumpulkan. Pemimpin klan mengatakan Tommy tidak dapat menjadi pemimpin klan Arashikage berikutnya, sebab ia telah melanggar sumpah, di mana keturunan Arashikage tidak boleh menggunakan batu permata itu, dan mereka hanya bersumpah untuk melindunginya. Di situ, Tommy sangat marah, dan ia pun meninggalkan kastil dan mengatakan bahwa ia bukan bagian dari klan ini lagi. Setelah itu, Snake pun kemudian memutuskan untuk mengejar Tommy. Sebelum berangkat, ia didatangi Scarlet dengan membawa dokumen dan kostum. Di situ baru terungkap bahwa ayah dari Snake adalah seorang Joe, yaitu pasukan elit yang bergerak untuk membasmi teroris. Hingga akhirnya, Snake pun menggantikan ayahnya menjadi anggota Joe, dan film pun selesai. Oke teman-teman, itulah tadi seputar review film Snake Eyes G.I. Joe. Semoga semuanya terhibur ya. Pesan yang dapat dipetik di sini adalah, janganlah seperti Kenta yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan yang dia inginkan. Hingga tak disadari, bahkan keserakahan itulah yang menghancurkannya. Baik teman-teman, sampai di sini saja dulu ya cerita film kali ini. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Oke, bye.